dan murid-muridnya. 1, 2, 3 ya. Ketika berkumpullah murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia mengutus mereka dan berkata, terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Tema yang diberikan adalah Injil adalah berita damai sejahtera. Suatu ketika ada perlombaan melukis dengan judul Damai Sejahtera. Dari 1000 lukisan yang dibuat, ternyata ada 2 pada akhirnya memasuki babak final. Lukisan yang pertama berisi tentang danau yang tenang. Permukaan danau yang dilukis itu begitu indah. Bahkan danau itu mencerminkan, memantulkan cahaya kedamaian yang di sekitarnya. Tetapi danau itu tenang dan tidak ada apa-apa, hanya tenang. Lukisan yang kedua masih tentang alam semesta. Ada pegunungan, namun di sekitar pegunungan itu tampak kering dan gersang. Di atasnya langit menghitam, tanda mau turun hujan. Kemudian di dalam lukisan itu, di sisi gunung itu ada air terjun. Dibuat sang pelukis sangat deras, berbuih-buih airnya. Sepertinya tidak ada tampak ketenangan karena sangat berbuih-buih airnya. Tetapi yang menarik dalam lukisan itu, di sekitar air terjun itu, ada seekor burung yang kecil. Di atas batu dekat air terjun itu ada seekor burung kecil. Dia meletakkan kepalanya dan dia menyerami dirinya dan dia tenang menikmati sekitarnya. Ketika juri memutuskan kedua lukisan ini, kira-kira yang mana yang menang sesuai tema damai sejahtera? Dalam cerita itu dikatakan yang menang adalah lukisan yang kedua. Damai sejahtera bukan berbicara bahwa semuanya akan tenang dan aman-aman saja. Tapi damai sejahtera ketika dalam situasi apapun, dengan tenang dan tenteram bisa menikmati situasi di tempatnya. Saudara, jika Bapak Ibu mungkin mencermati dalam perayaan Paskah kita, tema yang diberikan PGI apa Bapak Ibu Saudara? Damai sejahtera di tengah keluarga. Kemudian hari ini lagi dalam misi Injil adalah berita damai sejahtera. Ini penting. Kenapa untuk beberapa kali diulang-ulang tentang damai sejahtera? Bahkan kalau Bapak Ibu perhatikan dalam perikop yang kita baca itu, ada 2 kali Yesus menggunakan kata damai sejahtera bagi kamu. Jika kita menggunakan damai, misalnya kita masuk dalam suatu ruangan, biasa damai sejahtera itu atau shalom kita ungkapkan berapa kali? Sekali, bukan? Ketika mulai datang, shalom, shalom, ya. Tetapi ini dalam pertengahan pembicaraan Yesus berkata lagi shalom, damai sejahtera. Nanti kita akan membahasnya apa maksud dari Tuhan. Tapi saya mau rindu lagi untuk membawa kita, sekalipun dalam minggu lalu juga sudah dijelaskan oleh pendeta Petrus tentang pengertian damai sejahtera dan juga pendeta Suheri Gultom tentang damai sejahtera. Tidak salah lagi saya mengulang, tapi saya menambahkan mereka kedua hamba ini menggunakan dari istilah memang aslinya dan tidak salah dengan itu. Artinya damai sejahtera itu adalah keutuhan, ya, ketenangan, keselamatan. Tapi dalam pengertian makna dasarnya itu
siapa itu dalam menggunakan kata itu. Kata damai ini sebenarnya adalah dikatakan di mana ada keadilan dan kebenaran. Sebagaimana dikatakan apa? Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Maka damai sejahtera tidak pernah lepas dari kebenaran. Dan kebenaran tidak pernah lepas. Maka dikatakan di mana ada kebenaran, di situ ada ketenangan dan di situ ada ketentraman untuk selama-lamanya. Itu ungkapan Yesaya 32. Maka kalau dikatakan damai sejahtera yang melampaui segala akal dan pikiran, ini berbicara ketika kita dalam kebenaran, ketika kita dalam keadilan, sebenarnya di situ ada damai sejahtera. Sekalipun ada hal-hal yang kita tidak sukai, tapi selama ada di dalam kebenaran, harusnya ada di dalam damai sejahtera. Oke, Bapak Ibu. Jadi ini bukan berbicara tentang mood dan perasaan, tentang senang atau tidak, suka atau tidak. Kalau tentang mood dan suka atau tidak, maka itu bukan pengertian damai sejahtera yang sebenarnya. Maka ketika dikatakan tema firman Tuhan ini adalah Injil adalah berita damai sejahtera, ini menunjukkan bukan berbicara tentang Injil itu yang akhirnya kalau nggak damai ya nggak Injil, nggak mood gitu. Ini kabar baik, bukan kabar baik untuk perasaan kita, tapi kabar baik tentang shalom, tentang raja damai. Kalau kita mengingat di dalam Yesaya itu dikatakan adalah Allah itu adalah apa? Raja damai. Maka ketika kita berbicara tentang Injil adalah berita damai sejahtera, tidak pernah lepas dari dua kebenaran itu. Dua kebenaran yang pertama tentang Allah itu adalah sang kebenaran, tapi tentang firman Tuhan itu juga adalah kebenaran yang tertulis. Maka orang berbicara tentang damai sejahtera itu berarti berdamai dengan Allah yang mendamaikan dosanya, tetapi juga dia hidup di dalam damai sejahtera oleh karena firman yang menuntun dia, sekalipun dalam duka, sekalipun di dalam tangis, sekalipun di dalam sakit, sekalipun di dalam segala sesuatu yang terjadi. Tapi karena ada firman Tuhan itu yang terus di dalam dia, bahkan Yesus itu sendiri di dalam pribadinya tinggal di dalam dia, ada firman itu di dalam dia, itulah damai sejahtera. Saudara, saya pastikan semua kita yang tinggal, yang ada di tempat ini sudah ada di dalam damai sejahtera daripada Allah. Amin. Ada di dalam kebenaran, yaitu Yesus itu sendiri, sang Raja damai, tetapi di dalam firman itu sendiri. Maka saudaraku yang dikasih Tuhan, ketika Rasul Paulus dalam surat-suratnya dikatakan bahwa Tuhanlah sumber damai sejahtera. Kalau kita apa Bapak Ibu Saudara? Dalam Matius pasal 5 itu dikatakan apa? Pembawa. Sumber dan pembawa sama? Tidak. Maka ketika Yesus berkata dia adalah sumber damai sejahtera, berarti dia adalah pemilik damai sejahtera dan dia yang melakukan damai sejahtera yang pertama. Maka kalau kita dikatakan pembawa damai sejahtera, berarti karena kita sudah mendapatkan damai sejahtera ini. Maka berita Injil, utusan Injil, tidak akan mungkin seseorang bisa menyampaikan Injil Allah damai sejahtera sebelum dia bertemu dengan sang Raja damai itu, sebelum dia menikmati karya penebusan yang dikerjakan oleh Yesus Kristus yang mendamaikan dia dengan dosa saya, didamaikan oleh Yesus Kristus di kayu salib kepada Allah saya. Maka ketika pendamaian itu saya nikmati, akhirnya saya dipanggil untuk memberitakan damai. Itulah Injil atau itulah penginjil. Maka Yohanes pasal 20, kita kembali kepada perikop ini. Setelah saya sudah menguraikan sedikit tentang arti damai sejahtera, kita kembali pada perikop ini saudara. Paling tidak kita menemukan 3 kebenaran tentang Injil atau bagian damai sejahtera yang kita lihat. Yang pertama saya menyimpulkan adalah Injil itu sanggup memulihkan ketakutan. Injil itu sanggup memulihkan ketakutan. Dalam
Sekalipun ada banyak orang yang mencela Yesus, tapi mereka masih kuat oleh karena masih ada sang guru itu bersama dengan mereka. Tetapi guru itu sudah mati, dan akhirnya mereka akan siap untuk masuk, bahwa mereka mungkin akan ditangkap untuk selanjutnya. Maka pada malam hari itu mereka ketakutan, dan ketakutan itulah yang membuat mereka menganggap bahwa Yesus itu adalah hantu. Dalam Lukas 24, dalam cerita yang sama, dalam ayat 36 sampai 43, ketika mereka ditemui oleh Yesus pada waktu itu, mereka pikir Yesus itu hantu. Mereka terkejut. Maka Yesus berkata, "Mengapa engkau terkejut? Dan apa sebab timbul keraguan-keraguan di hati? Aku bukan hantu. Hantu itu gak punya fisik," kata Yesus. "Ini aku. Lihat tanganku, lihat lambungku. Ini aku." Mereka mengalami ketakutan. Tetapi ketakutan yang mereka alami di sini bukan ketakutan yang biasa. Dalam arti sebenarnya itu adalah fobia, perasaan takut yang berlebihan, yang terjadi pada seseorang oleh karena objek tertentu, situasi tertentu, yang membuat mereka kehilangan akal sehatnya, sehingga mereka menganggap bahwa Yesus itu adalah hantu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, tapi apa yang dikatakan Yesus? Damai sejahtera bagi kamu. Saudara, Tuhan tahu ketakutan mereka. Tuhan tahu kegelisahan para murid. Yang mereka butuhkan pada waktu itu apa? Damai sejahtera. Damai sejahtera. Dan apa yang dikatakan di sana dalam ayat kalimat terakhir itu, dalam ayat 19. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Saudara, apakah engkau hari ini ada dalam ketakutan? Apakah engkau dalam kegelisahan atau dalam pergumulan? Sebagaimana firman Tuhan berkata, Dia berdiri dekatmu. Bahkan Dia tidak hanya berdiri dekatmu, Dia ada tinggal di dalam engkau dan berkata, "Damai sejahtera bagi engkau." Saudaraku yang dikasih Tuhan, kadang ketakutan yang kita alami, ketakutan yang anak-anak muda alami, bisa menghilangkan logikanya, bisa menghilangkan akal sehatnya. Sebagaimana yang pernah dialami oleh muridnya Petrus. Kalau Bapak Ibu ingat, saya pernah membahas itu di tempat ini. Sehingga ketakutan yang menguasai dia, akhirnya dia menyangkal Yesus. Saudara, ada kadang kalanya ketakutan yang kita alami membuat kita lupa akan Yesus tidak jauh dari kita, tapi ada di mana? Di dalam diri kita. Dalam satu artikel saya menemukan beberapa dikatakan ada sumber-sumber ketakutan kita. Kadang kita takut kehilangan. Betul Bapak Ibu? Kita takut kehilangan, sehingga firman Tuhan berkata, "Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada." Ini cerita, tapi memang benarnya. Bapak Ibu, emas lagi naik kan? Meroket naiknya. Adalah simpanan emasku. Kamu punya kan? Bukan begini. Punya kakakku. Emasnya. Datanglah suaminya bilang begini, "Mak, udah kau bawa emasmu itu? Jadi mau kemana-mana aku deh, ku bawa emasmu itu." Takut aku. Seberapa banyak rupanya emasmu Kak? Sampai takut kali kalau bilang. Tapi memang itulah. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Takut kehilangan. Melindungi segala hal yang menjadi kepunyaan adalah hal yang baik dan patut untuk kita lakukan. Namun janganlah takut kehilangan atas apapun yang Anda miliki, kata tulisannya. Pasalnya, takut itu sudah merupakan sebuah kehilangan, yaitu
kehilangan keberanian. Orang yang memiliki kepunyaan tanpa memiliki takut kehilangan, atasnya adalah orang yang telah berhasil menjadi pemilik dirinya sendiri. Itu ketika takut kehilangan. Ada orang takut sakit. Menjaga kesehatan itu adalah perlu. Namun, janganlah takut sakit atau penyakit. Karena takut itu sendiri akan menjadi sumber penyakit. Perlu disadari bahwa tidak ada orang yang terbebas penyakit. Penyadaran ini pun yang membuat kita akan mengurangi sakit kita. Ada orang yang takut tua, sehingga melakukan segala macam supaya tidak tua. Tadi malam saya menonton podcast, dibuat suntik apa itu? Whitening, infus whitening, ibu. Infus whitening ternyata akhirnya apa? Autoimun, gosong semua badannya. Segala macam jadi takut tua. Perawatan pada tubuh supaya tetap bugar itu wajar. Namun janganlah takut tua, karena itu akan mempercepat tua. Takut kematian, ada yang takut kematian? Menjaga keselamatan hidup adalah tindakan yang bijak, namun janganlah takut kematian, karena itu penolakan pada hukum alam. Ketakutan pada kematian tidak identik dengan bisa lebih hidup panjang, apalagi terhindar dari kematian. Oke? Saudara, dalam sepanjang hidup ini kadang kita penuh ketakutan. Takut ditolak, takut gagal. Padahal gagal dan sukses itu adalah pasangan yang sejati. Tidak akan mungkin kesuksesan ada kalau tidak akan ada kegagalan. Apapun situasi yang membuat kita takut, mungkin konteks pada waktu itu murid-murid ketakutan oleh karena sepertinya Tuhan meninggalkan mereka. Bahkan ada kalanya dalam Mazmur juga berkata, Tuhan, kenapa kau tersembunyi? Engkau meninggalkan aku. Karena kita mungkin juga pernah merasa bahwa kita juga seperti sendirian. Bahkan Yesus juga pernah merasakan di kayu salib itu. Allahku, mengapa kau meninggalkan aku? Itu situasi-situasi yang bisa kita alami. Tetapi dalam situasi itu jangan sampai perasaan kita itu yang mengendalikan kita. Harus apa? Damai sejahtera itulah yang harus mengendalikan kita. Shalom itulah yang harus mengendalikan kita. Itulah yang membuat kita tetap bertahan di tengah badai sekalipun. Maka itu yang pertama, saudara. Injil damai sejahtera akan menolong orang yang mengalami ketakutan. Dan yang kedua, Injil itu membawa sukacita bagi setiap orang yang menerimanya. Firman Tuhan berkata dalam ayat 20, dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika apa, Bapak Ibu? Mereka melihat Tuhan. Ketika mereka melihat Tuhan, mereka bersukacita. Ketika setiap orang sudah bertemu dengan Yesus, Sang Damai Sejahtera itu, yang hidup itu, tentunya itu akan membawa kita bersukacita. Saudara, kapan kalian lahir baru, Bapak Ibu Saudara? Jika itu kita mengingat, pasti itu akan membawa kita sukacita. Ketika ke-18 anak ini kami layani secara pribadi, secara khusus saya melayani kaum perempuan, anak-anak gadis. Ketika kita sudah melayani pribadi, mereka mengambil keputusan, dan akhirnya bagaimana perasaanmu? Tenang, tante, lega. Artinya adalah apa? Ada sukacita. Ketika Yesus memberitakan damai sejahtera dalam hidup kita, ada sukacita yang melimpah-limpah dalam diri kita. Dan ketika para murid itu melihat Yesus yang sudah bangkit itu, mereka bersukacita. Tapi mungkin
Jangan kita salahkan si Thomas. Karena kadang kalanya kita begitu. Kadang kita percaya pada Tuhan kalau percaya pada apa yang kita lihat. Tetapi apa Tuhan katakan? Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun tetap percaya. Kemarin puji Tuhan TK kita melayani perayaan Paskah di panti rehabilitasi di Harapan Jaya. Ada satu pertanyaan yang saya sampaikan karena saya mengambil bagian dalam ayat 24 sampai 29 kepada anak-anak TK, kemudian orang-orang dewasa di rehabilitasi itu. Kenapa Bapak Ibu percaya sama Yesus yang tidak kalian lihat? Kemudian satu jawaban kami, itulah anugerah, itulah kasih karunia yang diberikan kepada Bapak Ibu Saudara dan saya. Kenapa Bapak Ibu mau percaya kepada Allah yang gak pernah kalian lihat seperti kasat mata, seperti Anda memandang kita? Tapi Allah menaruhkan iman itu dalam diri kita, dan itu adalah kebahagiaan kita. Berbahagialah saya dan saudara, sekalipun kita tidak melihat Yesus pada saat ini sebagaimana para murid melihatnya, tapi kita tetap percaya. Berbahagialah engkau anak-anakku yang akan mengaku imanmu, mengaku bahwa percaya pada Allah Bapa, percaya kepada Yesus, percaya kepada Roh Kudus. Berbahagialah engkau karena Allah yang mengerjakan iman itu di dalam diri. Ingat, bukan orang tuamu yang orang tuamu bisa melahirkan. Ada kalanya memang orang tua tidak akan bisa membimbing kita secara sempurna kepada Tuhan. Tapi Allah menaruh iman itu di hatimu. Itu adalah kasih karunia. Itu yang kedua. Tapi saya mau ingatkan kembali, Bapak Ibu Saudara. Masih ingatkah cinta pertama Bapak Ibu Saudara ketika Yesus menangkap Anda untuk lahir baru dan menjadikan engkau sebagai milik Allah? Ada sukacita yang meluap-luap besar. Dan yang ketiga adalah Injil damai sejahtera itu adalah orang yang sudah menerima damai sejahtera akan diutus dan diberikan kuasa memberitakan Injil. Ketika Yesus menunjukkan tangannya dan ketika Yesus menunjukkan lambungnya, dia berkata sekali lagi sebelum mereka diutus, damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menghembuskan mereka dengan kuasa Roh Kudus. Dan firman Tuhan berkata, terimalah Roh Kudus. Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah tahu bahwa para murid itu akan diutus di tengah-tengah serigala yang berbulu domba. Bahkan di tengah-tengah situasi yang tidak nyaman, di tengah-tengah situasi yang tidak menyenangkan. Bahkan kalau kita melihat dalam sejarah gereja, para murid-murid itu semua adalah mati-mati, termasuk Thomas diutus ke India dan di sana dia juga mati martir, termasuk Petrus
bersedia diutus kemanapun. Suatu waktu memang kami sampaikan kepada Pak pengurus sinode, gak apa-apa kami diutus ke Papua, gak apa-apa diutus ke tempat lain, karena kami adalah seorang hamba. Di gereja ini kami pernah tahun 2029 kami didoakan oleh Pak Alfred Sagala diutus untuk melayani ke Kalimantan. Alfred Sagala itu? Oh, 2029. No, bukan 2019, 2029. Kami menikah 2028, kami putus 2020. Mungkin karena sakit kali pakai ini ya. Banyak kali bulunya. Kemana kepala gitu? Ada. Nanti makan kita di atas ya Pak. Iya, 2020. Bukan 2019, 2009. Betul dong, kalau dong, nggak obat ya. Iya, kami menikah 2008, kami putus 2009. Satu pujian yang kami naikkan dengan itu. Berapapun harga yang kan ku bayar, ku kerjakan visimu. Ingat saya. Dan betul, di Kalimantan berapa kali kami mau diadat Bapak Ibu, karena kebetulan mau cerita tentang Kalimantan. Diadat bukan karena saya nakal dan Bapak Pendeta main nakal, bukan. Suatu ketika orang Kalimantan yang kami layani pada waktu itu tidak tahu Natal itu, mereka hanya tahu tanggal 25. Ketika kami masuk di sana mereka menolak kami karena berkali-kali mereka terluka dengan hamba Tuhan. Saudara, kami diutus di sana di satu tempat yang sangat-sangat di luar dugaan saya. Saya dulu pelayan di Jakarta. Orang-orang membodohin saya, bilang, kamulah kelihatan hamba Tuhan yang paling tidak masuk akal. Kamu sudah nyaman di sini, kamu tinggalkan. Saya diutus di Kalimantan. Kami diutus di sana, papa saya bilang begini. Karena sinyal waktu itu nggak ada. Jadi kami hanya menaruh mangkok di satu titik. Kami nggak boleh mengangkat telepon karena kalau diangkat hilang sinyalnya. Awalnya kami berpikir kenapa mungkin orang-orang kampung ini main selingkuh di depan sekolah ini. Kami pikir pikiran jahat kan, saya sangat pribadi. Kami pikir pikiran jahat, ternyata orang karena sinyal hanya ada di sini. Kenapa orang malam-malam bertelepon? Kami pikir padahal sinyal di sini. Jadi bapak saya bilang, Horas Budan, Horas bapak sehat dong, Budan, sehat bapak. Aduh ya cepat. Ada nggak anak bapak di situ? Ada pak, ada berbisik umur. Walau semuanya tenang pak, aman pak. Karena paradigma kami dulu, tulang saya nikah sama orang Kalimantan. Gak pernah ada kabar waktu itu. Berita bahwa tulang saya udah dimakan. Gak ada kabar waktu itu. Jadi itu sangat mengganggu. Tapi kita harus siap diutus. Singkat cerita, berapa kali kami tadi di adat itu, kami mau perayaan Natal, kami cari dana. Saya jual dan Pak Pendeta di RW, tahu Pak RW ya? Daging anjing. Singkat cerita daging anjing ini pekur, tahu Pak pekur? Sakit kakinya. Jadi sakit kakinya, dapatlah berita ini ke kepala desa bahwa Bapak Ibu Pendeta menjual sakit anjing yang sakit. Bapak Ibu tahu kepala desa ini adalah jemaat. Jadi udah dikumpulin kami di Raja Adat. Jadi waktu itu ada pendeta kami pertemuan di Sintang. Sintang itu adalah satu gereja yang pertama-tama kami masuk. Kami ke Sintang, kemudian pendeta ini memberitahu kepada saya, Marga Silito, itu siap-siap nanti ada pertemuan sama itu sama lain, karena itu udah di kampung udah terberita, terkabar bahwa itu meracuni, menjual daging anjing yang sakit. Dikumpullah kami di Raja Adat itu, dan akhirnya disidanglah kami di sana.
Terus saya bawa dong yang pembawa anjing ini jemaat. Saya katakan anjing ini tidak sakit. Anjing ini hanya kalau di sana karena rebutan main senapan. Bapak Ibu main senapan, jadi kena kakinya, kaki anjing ini jadi pekur. Nah, jadi sakit kakinya. Karena udah sakit kakinya, udahlah Pak Pendeta, kita potong, kita cari dana. Kami tidak ada mengambil keuntungan dari uang ini, malah uang kami yang keluar. Tapi kami tidak ada di sini. Tapi datanglah Guru Silaban, ngomonglah Guru Silaban. Aku bilang berdiri, saya bilang, karena dibilang di Raja ada itu, saya bilang, Bapak Ibu, jauh sekali saya dari Medan, jauh sekali suami saya dari kampung, hanya untuk meracuni Bapak Ibu Saudara. Banyak luas kampung, jiwa-jiwa yang masih menerima kami di Medan dan di Manado untuk melayani. Tapi karena ketaatan kepada sang pemilik pelayanan, kami harus membayar harga di tempat ini. Maaf kata, waktu itu allowance kami hanya 800.000 dan itu dicicil. Terlalu banyak yang harga yang mau dibayar. Tapi demi sebuah ketaatan, Injil harus dibentangkan. Dan akhirnya mereka minta maaf. Dan pada akhirnya titik itulah yang membuat mereka percaya kepada kami hamba Tuhan. Setelah itu mereka berkata, berbeda memang hamba Tuhan Desenor. Kami pada waktu itu mereka punya kapling. Maaf ya Bapak Ibu, ini saya sedikit cerita. Karena memang Kalimantan kita bisa tahu nanti akan kita melihat sejarah. Ketika itu kami membeli sepeda motor dengan uang cash. Mereka berpikir begini, kami tidak punya kapling yang begitu banyak, tapi kami tidak pernah membeli sepeda motor dengan cash. Tapi dengan cara Tuhan yang mencukupkannya buat kami, bukan karena kami, tapi karena ada orang-orang yang Tuhan gerakkan hatinya mengirimkan ke rekening kami. Ini itu pun dengan cara Tuhan. Ketika uang di rekeningku sudah ada sekitar 16 jutaan, saya tidak bisa mengambilnya. Saya nggak mungkin karena kami ke kota harus bawa uang 100.000. Tapi uang kami tidak ada, di saldo ada. Tapi satu hari aku masak, aku menemukan uang 50.000 di beras itu. Saya tidak tahu dengan cara apa itu. Dan pada akhirnya kami bisa mengambil uang. Terkadang Tuhan mengharapkan kita tidak mengandalkan pada uang saldo, tapi terus mengandalkan kepada Tuhan yang mengutus. Ada alasan untuk kami meninggalkan Kalimantan itu. Terlalu sakit, penolakannya terlalu sakit. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, ngamar becek-becek, kita udah buka gereja, kemudian mereka mengayuh sepeda. Ambil dulu ya Pak, gak gereja kami. Ngapo, gak gereja? Gitu nuang katanya. Kami mau kalian dulu ya. Saudara, seandainya tidak ada damai sejahtera itu yang menguasai, mungkin akan pergi dan meninggalkan. Dan sangat bisa punya alasan dalam segala macam. Tetapi Injil harus tetap diberitakan. Bukan karena kamu, siapapun Tuhan bisa pakai. Puji Tuhan, akhirnya gereja berdiri di sana. Dan oleh karena anugerah Tuhan, beberapa tahun yang lalu dilembagakan dan diresmikan. Sedikit kita mendengarkan cuplikan tentang Injil masuk ke tengah-tengah suku Dayak. Di Indonesia merupakan periode yang sangat mengerikan dan penuh dengan kesulitan. Namun, tahukah Anda bahwa pada masa ini berbagai gereja di Indonesia justru mengalami kemandirian, termasuk gereja di Kalimantan. Lalu, bagaimana kekristenan di Kalimantan dapat berkembang hingga saat ini? Inilah dia jejak kekristenan di Kalimantan. Ialah NMG, Rheinische Mission Gesellschaft, lembaga misi asal Jerman yang diberikan izin oleh pemerintahan kolonial Belanda setelah Perang Hidayah untuk melakukan misi di Kalimantan. Tahun 1866 mereka mulai mendirikan pos penginjilan yang merupakan tempat yang sangat strategis sebagai pintu masuk ke daerah Sungai Kapuas. Kemudian pos penginjilan lainnya dibuka di daerah Bariton sebelah timur dan sepanjang Sungai Kahayan, Katingan dan Bentaya di sebelah barat. Dengan demikian, Injil dapat dikabarkan ke berbagai suku Dayak
Bandung, dan lain-lain. Hingga di tahun 1939 sebanyak 78 misionaris dari RMG aktif dalam pelayanan penginjilan di Pulau Kalimantan. Pada tahun 1885 tercatat ada 1.000 orang menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan jumlah tersebut meningkat secara signifikan hingga mencapai 15.000 jiwa pada tahun 1939. Selain para misionaris RMG, lembaga misi Eropa lainnya juga turut berperan dalam upaya penginjilan di wilayah ini. Selain itu, para pekerja pribumi termasuk para guru turut berkontribusi dalam pelayanan dengan jumlah keseluruhan mencapai 235 orang. Penginjilan yang dilakukan RMG di Kalimantan tidak mencapai hasil semaksimal pelayanan mereka di Kalimantan. Berdasarkan catatan statistik pada tahun 1911, sebanyak 100.000 orang Batak telah menjadi Kristen melalui pelayanan RMG di Tapanuli. Sebaliknya, di Kalimantan pertumbuhan jemaat berlangsung lambat karena berbagai macam faktor. Kalimantan memiliki kepadatan penduduk yang rendah dan kondisi geografis yang sangat terpencil, berbeda dengan Tapanuli yang penuh dan juga padat. Selain itu, keterbatasan akses transportasi di Kalimantan juga turut berdampak pada sulitnya mobilitas dan perkembangan ekonomi yang kurang mendukung, sehingga menjadi kendala dalam penyebaran Injil di Kalimantan. Selain alasan tersebut, lambatnya penginjilan di Kalimantan juga dipengaruhi oleh sikap Zending terhadap adat istiadat setempat. Hingga di tahun 1920-an, para misionaris masih mempertahankan pandangan yang menolak adat. Sehingga bagi orang Dayak, menjadi orang Kristen berarti harus melepaskan seluruh warisan nenek moyang mereka. Mereka yang hendak dibaptis diwajibkan membuat. Oke, saudara, sangat berbeda memang situasi di Kalimantan itu. Perjuangan beberapa teman-teman hamba Tuhan itu tidak gampang. Tahun GMI itu masuk sekitar tahun 1984, ya. Jadi kami karena tahu Kalimantan Barat, jadi di daerah Sintang di Mahana itu yang pertama, kemudian menyebar di mana-mana. Orang Dayak itu berbeda dengan kita, sangat berbeda. Mungkin Kalimantan Timur lebih maju, karena itu yang ibu kota sekarang DKI. Kalimantan Barat berbeda. Seperti kutip apa yang dikatakan oleh Saudara Paul, mahasiswa praktek kita yang kemarin dari misi. Ketika Ibu Diaken Dina Sution bertanya kepada Paul, pas pulang dari pelayanan, dia bertanya, Paul, apa yang kau lihat perbedaannya di sini sama di Kalimantan? Terus dia bilang, 1:sekian. Udah jauh lebih maju kalian dibanding kami. Sangat sulit kan? Dan medan pelayanan di sana Bapak Ibu Saudara sangat sulit. Mungkin di beberapa tempat gampang, tapi beberapa teman-teman kita itu, kalau Bapak Ibu Saudara tahu, kadang kami pelayanan di Pulau Pendalaman itu bukan kita yang dibonceng motor yang kita gotong. Bahkan untuk mencapai ke Kapuas itu sekali naik speed jutaan, membutuhkan banyak harga. Kalau ke Tagan kita hanya berperang dengan dingin, Bapak Ibu. Kalau di sana kita berperang dengan ular, buluk. Kadang di rel motor kami itu udah ada ular. Tengah malam berjalan ular. Di sungai itu kami harus jalan. Pas pelayanan Natal saya pernah itu. Akhirnya ke sini. Sepeda motor dinaikkan ke dalam sampan. Kami disuruh jalan kaki. Karena motor itu nanti rusak. Onder dirinya kami gak dipelinting gak rusak. Gak apa-apa bisa dijalan tante katanya. Aduh, itulah kehidupan di sana. Maka saudara, anak-anak muda, saya gak tahu nanti Tuhan utus kamu di Kalimantan. Apakah bekerja tambang atau apakah atau misionaris atau apapun pekerjaan kita, kamu tetap semua tidak diutus. Amin. Ada yang mau ke Kalimantan? Kemarin bilang iya Bu. Ya, anak-anak ini baik-baik sekali. Kalaupun Tuhan mau panggil kamu jadi hamba Tuhan, saya kami akan tunggu. Tapi kalaupun dalam pekerjaan profesi yang kamu tetap menjadi utusan Tuhan, para misionaris.
Maka saudaraku yang dikasih Tuhan, jika hari ini kita nyaman beribadah di sini, ada orang-orang yang diutus untuk memberikan dirinya untuk melayani. Tapi ketika saat ini juga di sekitar daerah Kalimantan ada jiwa-jiwa yang membutuhkan, mari kita berdoa. Lembaran untuk doa itu jangan dihilangkan, perlu selipkan di dalam hati kita. Berikan waktu kita berdoa untuk orang-orang di sana. Dan puji Tuhan, saya mau menginformasikan sedikit. Gereja GMI Bukit Sion sudah terlibat mendukung misi selain mendukung STT Misia. STT Misia itu adalah di Simpang. Setiap bulan kita memberikan persembahan Bapak Ibu Saudara sebagai wujud kasih kita kepada Tuhan. Dan STT Misia inilah yang mendukung hamba-hamba Tuhan yang akhirnya diputus. Maka saya rindu nanti kita, gereja ini sudah pernah mengutus kami, betul? Sudah pernah mengutus kami, dan kami sudah kembali ke tempat ini. Saya harap kita juga akan mengutus nanti. Ada anak-anak Tuhan yang mau sekolah teologi, kita utus ke berbagai suku-suku hingga akhirnya mereka memberitakan Injil dan Tuhan memuliakan. Kita punya panggilan masing-masing untuk menjadi misioner yang diutus oleh Tuhan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Ya Allah Tuhan, yang memanggil kami dengan nama kami masing-masing, menetapkan kami mendapatkan berita perdamaian dari Tuhan, dan berita itu juga sudah kami nikmati sampai hari ini, membuat kami bersuka cita. Oleh sebab itu juga dalam nama Tuhan Yesus kami juga mau Tuhan dipakai oleh Tuhan kemanapun Tuhan mengutus kami, memberitakan tentang Engkau sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat. Dan biarlah juga kami semua jemaat terlibat sebagai jemaat yang misioner untuk memberitakan Injil, mendukung pelayanan penginjilan, bahkan juga sedia diutus memberitakan berita damai sejahtera. Terpujilah Engkau Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucapkan syukur akan firman-Mu yang Kau berikan kepada kami. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan, hari ini kita akan melaksanakan peneguhan siri jemaat yang baru bagi 18 anak yang lebih kurang 1 tahun mereka belajar kebenaran Tuhan. Dan hari ini kita akan meneguhkan mereka dalam pelayanan konfirmasi siri jemaat yang baru. Saudara calon anggota siri jemaat, kami mengundang untuk bangkit berdiri dan yang akan saya sebutkan untuk maju ke depan. Yang pertama, Saudara Petron Nandi Sihite. Yang kedua, Saudari Kevin Venta Iramati Sijaba. Yang ketiga, Saudari Yesri Vena Iramati Sijaba. Yang keempat, Saudara Eliezer Nicholas B. Silalahi. Yang kelima, Saudara Jul Immanuel Hareva.
Yang keenam, Saudara Filbert Samuel Mohan Siahaan. Yang ketujuh, Saudari Ruth Natalia Samosir. Yang kedelapan, Saudari Kesia Orista Deliana Siadia. Yang kesembilan, Saudara Jessie Vincent. Yang ke-10, Saudara Valerian Abednego Nababan. Yang ke-11, Saudara Joshua Sofian Uliraja Marpau. Yang ke-12, Saudara Ferdinand Sega. Yang ke-13, Saudari Grace Natali Damani. Yang ke-14, Saudara Satria Advent Pratama Telong Banua. Yang ke-15, Saudari Valencia Octavia Simarmata. Yang ke-16, Saudari Dennis Maximus Yalaga. Yang ke-17, Saudara Joyce Dev Simamora. Dan yang terakhir, yang ke-18, Saudara Lawrence Siburian. Saat ini kami akan meneguhkan saudara-saudara sebagai anggota sidang jemaat. Oleh karena itu, dengarkanlah penjelasan ini. Karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu melintangi kita, dan berlomba dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan Yesus, yang memimpin kita kepada iman dan membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan